Bab 332, Istana, 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Ratu Iblis Malam, Noir Giabella, berdiri gemilang dalam gaun menggoda yang membuat tulang selangka, bahu, dan punggungnya telanjang. Tawanya terdengar seperti lonceng berdenting. Untuk seorang bangsawan dari perawakannya, gaun itu mengungkapkan secara memalukan. Namun, tentu saja, Noir menanggungnya dengan keberanian. Bahkan, dia merasa disesalkan bahwa ada lebih sedikit tamu untuk mengagumi bentuknya yang indah. Agak mengecewakan, gumam Noir, menurunkan kacamata hitamnya yang berwarna-warni ke pangkal hidungnya. Apa yang menurutmu mengecewakan? Tanya Gavit, berdiri di dekatnya dengan tuxedo yang dirancang dengan cermat. Dalam keadaan normal, dia mungkin mengkritik kurangnya kesopanan Noir. Namun, pikirannya ada di tempat lain. Gavit tidak seperti biasanya tegang, cemas, bersemangat, dan berkibar dengan antisipasi. Jangan ajukan pertanyaan yang begitu jelas, Gavit. Kamu memikirkan hal yang sama, bukan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Di sini, jawab Noir, bibirnya melengkung menjadi senyum halus. Nafas menggoda keluar setiap kali bibir berwarna ringan itu terbuka. Kegembiraan dan antisipasi juga berdenyut di dalam Noir. Emosi ini memanaskan tubuhnya, terutama dadanya, dan sucubus, yang telah hidup lama, memancarkan kekuatan kegelapan yang setia pada perasaannya. Setiap iblis biasa yang dihadapkan dengan Noir dalam kondisinya saat ini tidak hanya akan berjuang untuk mengendalikan keinginan mentah mereka tetapi juga berjuang untuk bernafas. Tentu saja, Gavit berbeda. Terlepas dari seberapa kuat dan luar biasa sihir Noir, dia tidak fokus padanya, meskipun tatapannya tetap tertuju padanya. Tangannya menyerempet gagang pedang iblis Glory yang diikat ke pinggangnya saat dia tetap diam. Sudah berapa tahun? Beberapa dekade? Tidak, hampir 100, kan? Tanya Noir. 97 tahun, Gavit segera menjawab. Tepatnya, 97 tahun 134 hari. Hampir 100, kalau begitu. Benarkah? Sudah sangat, sangat lama. Mengingat hal ini, tidak dapat dihindari bahwa Noir akan merasa gugup dan bersemangat. Dia tersenyum lebar sambil menekan tangan ke jantungnya yang berdebar-debar. Itu sebabnya saya merasa kecewa. Interval 100 tahun bukanlah jumlah waktu yang signifikan bagi kita iblis, tapi hari ini sangat istimewa, bukan? Jika itu aku, kata Noir. Hati-hati dengan kata-katamu, Duke Giabella, Gavit segera memotongnya. Jika itu aku, kamu terdengar seolah-olah kamu menginginkan tahta. Oh, tolong, jangan bereaksi berlebihan, Gavit. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Bukannya aku serius mengincar tahta Raja Iblis. Noir melirik Gavit ke samping, senyumnya sedikit memudar. Tapi ekspresinya tetap benar-benar serius. Dia adalah pria keras yang jarang menghargai lelucon, dan ketika menyangkut masalah Raja Iblis, dia menganggapnya terlalu serius. Saya hanya mengatakan, jika itu saya akan melakukannya lebih besar. Jauh lebih megah. Karena sudah hampir 100 tahun sejak pintu tahta dibuka. Saya akan mengundang banyak tamu, memanggil pers, dan bahkan memanggil utusan dari negara lain. Saya akan mengadakan pesta besar, kata Noir. Kata-kata seperti itu tidak ada gunanya, gumam Gavit, senyum tidak ada di wajahnya. Dia tidak lagi ingin terlibat dengan Noir, jadi dia mengalihkan pandangannya. Makhluk yang membosankan dan tanpa humor, Noir terkekeh sambil mengamati bentuk Gavit yang mundur. Bagaimana seseorang bisa melayani Raja Iblis yang sudah usang dengan setia namun berpikiran sempit? Yah, dia sudah seperti ini selama berabad-abad. Sejak dia dipilih oleh Raja Iblis penahanan untuk menjadi The Blade, Gavit telah mengabdikan segalanya untuk Raja Iblis, hanya mengikuti kehendaknya. Itu sebabnya kau buta, pikir Noir, kepuasan puas memenuhi dadanya. Dia merasakan kemenangan manis, diwarnai dengan kerinduan pahit, saat dia menjilat bibirnya. Ah, Hamel saya. Cinta pertamaku yang tak terlupakan. Kau tidak tahu apa-apa, Gavit Linman. Hati singa Eugene itu, tidak lain adalah Hamel dari 300 tahun yang lalu. Makhluk-makhluk di alam neraka ini yang mengetahui kebenaran ini kemungkinan hanya sedikit. Mungkin hanya Raja Iblis penahanan dan saya, Raja Iblis mungkin mengetahuinya sendiri. Tapi saya, hehe, Hamel memberitahuku secara langsung. Meskipun itu hanya dugaannya, Noir mempercayainya dengan pasti. Wahyu ini membawa sukacita dan kegembiraannya. Fakta bahwa Eugene Leonhard mengungkapkan identitas aslinya adalah karena kepercayaannya padanya. Kepercayaan. Ya, ini adalah kepercayaan. Hamel, kamu mengenalku dengan baik. Dan aku mengenalmu. Itu wajar saja. Noir menggali jauh ke dalam mimpi Hamel 300 tahun yang lalu. Dia telah menyelidiki kedalaman pria bernama Hamel Dinas, dan dia telah merasakan kebencian yang terkubur di dalamnya. Itulah mengapa dia jatuh cinta. Hamelku, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengkhianati rahasia kita. Terutama tidak untuk pria yang tidak humoris dan serius ini. Noir menoleh untuk melihat Gavit sambil menyembunyikan senyumnya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Tentang apa? Alasan Raja Iblis membuka aula audiensinya untuk pertama kalinya dalam hampir 100 tahun.
Ibu kota Helmut, Pandemonium, pada intinya berdiri benteng Raja Iblis Babel, gedung pencakar langit 99 lantai. Dari lantai 91 ke atas adalah Istana Raja Iblis. Pintunya belum dibuka sekalipun selama 100 tahun terakhir. Bahkan Gavit, ajudan dan ksatria terdekat Raja Iblis, belum memasuki istana selama 100 tahun ini. Alasannya cukup jelas, kata Gavit. Menunjuk pembawa baru untuk staf penahanan. Haha, sekarang, benarkah? Bahkan Edmund Kodret menerima gelarnya dan Vladimir di lantai 90, bukan? Noir melanjutkan, dan dengarkan. Edmund, Balzac, dan Amelia, ketiganya membuat kontrak dengan Raja Iblis di kantormu di lantai 90. Tapi sekarang, tiba-tiba membuka istana untuk penobatan. Noir terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Dan selain itu, meskipun sangat kurang menurut standarku, ini bukan upacara rahasia, kan? Noir benar, apapun yang terjadi bukanlah rahasia. Pintu istana telah dibuka untuk pertama kalinya dalam 1 abad. Hadir di acara besar ini adalah iblis yang kuat dan berpangkat tinggi yang berasal dari Helmut. Peringkat terendah di antara mereka adalah hitungan, meskipun tidak setiap hitungan berkumpul di sini. Sebagian besar dari mereka telah melewati perang 3 abad yang lalu, mengumpulkan jasa di dalamnya, dan hidup sampai hari ini menumbuhkan kekuatan mereka. Yang berkumpul di sini adalah iblis sejati. Semua iblis hingga peringkat 100 berkumpul di sini. Tatapan mereka, dibuka kedoknya oleh hasrat, sangat menggetarkan. Di antara mereka, tatapan keras bernafsu bukan untuk bentuk fisik Noir tetapi untuk kekuatan dan keberadaannya. Bagi Noir, ini sepele, namun semangat membangkitkan hiburan dalam dirinya. Aku tidak berani menganggap maksud Raja Iblis, namun, Gavit akhirnya memecah kesunyiannya. Edmund, bukankah staf penahanan sebelumnya menemui kematian yang tidak sedap dipandang? Jawab Noir, dia dibunuh. Keserakahannya terlalu besar, atau apakah dia hanya tidak beruntung? Saya menghormati niat Edmund. Keinginannya untuk mewujudkan cita-citanya patut dihormati, balas Gavit. Ah, benarkah? Kamu tidak pernah berpikir dia terlalu lancang? Tanya Noir. Jangan menghujat orang mati. Itu adalah Raja Iblis penahanan yang mengizinkan Edmund untuk mengaktualisasikan kehendaknya, jawab Gavit. Dia tetap gagal. Kau tahu siapa yang membunuhnya, bukan? Tanya Noir. Dari sudut pandang manusia, keserakahan Edmund akan dilihat sebagai kejahatan. Pahlawan pasti akan melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihentikan, kata Gavit. Eugene Leonhardt, apa pendapatmu tentang dia? Noir bertanya dengan santai. Saya pikir dia manusia yang luar biasa. Seorang pria berkemauan besi. Seperti Vermouth. Itulah sebabnya saya benar-benar berharap dia akan naik Babel untuk membuktikan kelayakannya sebagai pahlawan, lebih cepat daripada nanti. Bibir Gavit melengkung menjadi seringai saat dia mengungkapkan ketulusannya sambil membelai gagang pedangnya. Tapi kematian malang Edmund bukan satu-satunya peristiwa. Banyak yang telah terjadi tahun ini. Masalah yang lebih serius telah terjadi tahun ini daripada beberapa abad terakhir. Molon pemberani kembali, Raja Iblis sendiri mengakui keberadaan orang suci dan pahlawan, kastil Iblis Naga jatuh, staf penahanan dibunuh. Dan, Siena of Disaster telah kembali, sela Noir sambil tertawa. Meskipun itu bukti tidak langsung, kita bisa merasakan kebenaran, bukan? Raizakia terlibat dalam hilangnya Siena Merdein. Keduanya menghilang. Tidak, mereka hilang, cukup damai. Bagaimana seharusnya kita menafsirkan kembalinya Siena Merdein? Apakah Raizakia, kadal hitam yang bodoh, serakah, itu, mati 200 tahun yang lalu? Jika dia meninggal, aneh bahwa Siena Merdein baru kembali sekarang. Jika mereka disegel bersama, dan Raizakia mati, sehingga membuka segel, itu masuk akal, lanjut Noir menyuarakan pikirannya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Spekulasi, balas Gavit. Saya bisa mengucapkan kata-kata ini tanpa kekhawatiran besar. Tidak ada beban tanggung jawab yang harus ditanggung. Siapa penerus Siena Merdein? Eugene Hati Singa. Jadi, apakah menurutmu Raizakia dibunuh oleh pahlawan muda itu? Gavit bertanya dengan mata menyipit. Bukankah itu kemungkinan? Saran Noir. Gavit tertawa diam-diam, memang, mungkin begitu. Jika itu masalahnya, haha, haruskah kita meratapi dan mengasihani degradasi Raizakia menjadi keberadaan yang menyedihkan? Atau haruskah kita memuji kecemerlangan pahlawan muda, Eugene Leonhardt? Apakah kamu akan meninggalkannya? Tanya Noir. Apa yang Anda harap akan saya lakukan? Noir mengejek dan menggelengkan kepalanya. Itu adalah pertanyaan yang bisa diprediksi. Namun, dia menjawab, tentu saja, kita harus meninggalkannya. Raja Iblis telah mengeluarkan proklamasi dan, sejujurnya, aku lebih suka menunggu yang muda itu matang sedikit lagi. Kau sama-sama kelaparan, bukan? Tanya Noir. Mereka belum bisa mengejarnya. Hamelku belum siap. Noir bisa menunggu selama diperlukan. Dia bisa menunggu sampai Hamel, sampai Eugene siap, sampai dia, tidak berubah seperti dia dari 300 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya, dengan lebih banyak kebencian dan niat membunuh, datang untuk merobek semuanya menjadi serpihan, termasuk Noir sendiri. Kehendak Raja Iblis adalah sama, gumam Gavit sambil melihat sekeliling. 100 iblis sedang menunggu turunnya Raja Iblis penahanan.
Mayoritas ekspresi mereka memiliki lebih banyak antisipasi daripada kebosanan untuk menunggu ini. Istana dibuka untuk pertama kalinya dalam 100 tahun. Kata-kata apa yang akan dibawa Raja Iblis saat dia turun untuk memimpin upacara secara pribadi? Perang. Di antara iblis yang telah hidup melalui zaman perang 300 tahun yang lalu, banyak yang telah jatuh dan kehilangan kekuatan mereka karena kedamaian, godaan, dan berbagai alasan lainnya. Tetapi iblis di sini berbeda. Mereka tetap ganas, kelaparan akan darah dan perang. Oleh karena itu, mereka berharap Raja Iblis dapat menyatakan perang pada upacara hari ini. Makhluk-makhluk bodoh, Gafit mengejek setan-setan lainnya. Raja Iblis Penahanan tidak akan menyatakan perang secara langsung. Dalam Night March, dia sudah memproklamirkan fakta ini kepada raja-raja benua. Jika seseorang berani menebak niat Raja Iblis, alasan untuk membuka gerbang istana hari ini dan memanggil iblis. Kemungkinan merupakan peringatan bagi iblis yang kelaparan untuk tidak terlibat dalam tindakan yang tidak perlu. Betapa kurang ajarnya, komentar Noir sambil tertawa. Apakah dia pikir dia bintang hari ini? Iya. Bahkan aku datang lebih awal untuk menunggu. Setan-setan mulai bergumam. Itu karena wanita yang baru saja berjalan melewati pintu yang terbuka. Dia adalah seorang wanita dengan kulit coklat, mengenakan pakaian lapang yang cocok untuk penari Nahama. Mulutnya ditutupi kerudung. The Blackton, gumam iblis. Itu adalah Dungeon Master Gurun, Blackton, Deat Answerer, Amelia Merwin. Dia diberi banyak julukan, tetapi hari ini, dia akan dianugerahi gelar baru. Butuh beberapa waktu datang dari jauh, komentar Amelia sambil tersenyum dari balik kerudungnya. Amelia bukan satu-satunya yang memasuki istana. Di belakangnya ada dua pelayan. Salah satunya adalah Hemoria, bibirnya tersembunyi di balik topeng logam dan kerah budak di lehernya. Dia memelototi iblis di sekitarnya dengan permusuhan sambil menggertakkan giginya di bawah topengnya. Di samping Hemoria adalah seorang pria, seluruh sosoknya diselimuti baju besi obsidian. Bahkan wajahnya tersembunyi di bawah helm. Identitas sosok ini segera diketahui oleh semua iblis yang hadir. Dia memiliki aura kematian yang padat, dia adalah seorang Death Knight, dianggap sebagai yang terkuat di antara undead. Namun, bagi iblis yang telah mengalami era perang, Death Knight bukanlah ancaman. Pada masa itu, Death Knight diperlakukan lebih seperti piala yang dibuat dari membunuh ksatria manusia atau prajurit, baik dipaksa tunduk atau rusak. Apa ini? Namun, kebanyakan iblis tidak bisa memaksa diri mereka untuk mengejek Death Knight. Aura pembunuh yang Death Knight pancarkan tanpa malu-malu benar-benar mengintimidasi. Itu adalah aura yang familiar. Gafit memiringkan kepalanya sambil mengarahkan pandangannya pada Death Knight. Death Knight membalas tatapannya. Dengan suara dentingan, Death Knight bergeser dengan armornya. Hemoria segera mengalihkan pandangan kagetnya ke arahnya, dan Amelia mengangkat tangannya. Kamu tidak harus berdebar. Sihir Amelia mengikat Death Knight di tempatnya. Cahaya merah berkedip dari dalam helmnya, tapi Amelia masih tersenyum, menggelengkan kepalanya. Kamu tidak harus. Haha. Death Knight tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya. Hal ini mendorong Gafit, yang telah menonton adegan itu, tertawa terbahak-bahak. Sungguh menarik. Tidak, luar biasa. Haha, apa yang harus saya katakan? Mainan, pet, komentar Gafit. Ksatria, bisik Amelia setelah mengunci mata dengan Gafit, pelindung kesatriaku. Maukah kamu menahan diri untuk tidak menghinanya? Sepertinya, tidak bijaksana membawanya ke sini. Bukankah kesatriamu tidak nyaman? Tanya Gafit. Dia mengerti situasi dan keadaannya, balas Amelia. Pastikan kamu memegang talinya erat-erat. Keributan yang tidak perlu tidak akan berakhir dengan teguran sederhana. Mendengar kata-kata ini, mata Death Knight berkobar lagi. Dia tampak seolah-olah dia siap untuk menyerang Gafit di sana dan kemudian, tetapi sihir Amelia membuatnya tetap terkendali. Meski begitu, gelombang haus darah yang kuat diarahkan pada Gafit. Menarik memang, sangat menghibur. Noir juga telah menyimpulkan identitas Death Knight. Siapa yang mungkin bisa melewatkan haus darah yang kuat ini? Noir tahu bahwa jiwa Hamel telah bereinkarnasi. Itu membuat identitas Death Knight ini semakin menarik dan, dengan cara, lebih menarik. Apakah dia mencuci otak jiwa lain? Atau apakah ini proyeksi ingatannya? Either way, itu menarik. Dia palsu yang dengan sepenuh hati percaya dirinya nyata, bukan? Bukan hanya Noir dan Gafit yang mengenali identitas Death Knight. Beberapa iblis yang telah hidup melalui masa perang telah melihat Hamel di medan perang. Hamel pembantaian. Mereka yang selamat dari pertemuan dengannya telah melakukannya murni karena nasib baik. Oleh karena itu, tidak hanya rasa ingin tahu tetapi juga rasa senang yang kuat muncul di antara para iblis. Bukankah ini manusia yang sama yang pernah mendatangkan malapetaka di antara orang-orang iblis? Dia telah benar-benar rusak dan dilatih menjadi Death Knight. Payudara. Aula tiba-tiba terdiam. Kekuatan penindas turun dari langit-langit tinggi dan membungkam setiap iblis yang hadir. Tanpa ragu, semua iblis berlutut. Gafit dan Noir melakukan hal yang sama, berlutut di posisi terdepan. Amelia Mervin merasakan sensasi kesemutan saat dia berlutut di belakang Gafit dan Noir. Hemoria gemetar, tubuhnya dikonsumsi oleh gelombang besar keputusasaan dan ketakutan.
Ksatria maut. Dia merasakan penghinaan yang tak tertahankan. Dari langit-langit turun tangga gelap. Itu membentang dari lantai tertinggi Babel, lantai 99, turun ke aula di lantai 91. Perlahan, sangat lambat, seorang pria dengan kulit pucat dan rambut hitam panjang mulai menuruni tangga. Hemoria nyaris tidak berhasil mengangkat matanya untuk mengambil sosok Raja Iblis penahanan. Dia cantik, melampaui apa yang diharapkan dari Raja Iblis. Penampilannya menakutkan dan menggoda, seolah-olah konsep malam dan kegelapan telah diberikan bentuk manusia. Rantai yang tak terhitung jumlahnya berdentang setelah Raja Iblis penahanan, menuruni tangga di belakangnya. Ketika mereka dikumpulkan menjadi tumpukan, mereka tampak seperti jubah. Raja Iblis tidak menuruni seluruh tangga. Sebaliknya, dia berhenti di tengah jalan dan melihat ke arah kumpulan 100 setan. Cukup ramai, adalah kata-kata pertamanya. Sebuah tongkat merah muncul ketika dia mengangkat tangan kanannya, Vladimir, simbol staf penahanan. Sebelum aku menunjuk pembawa baru staf penahanan, kata Raja Iblis penahanan sambil memiringkan kepalanya. Bunuh satu sama lain sampai hanya setengah dari kalian yang tersisa.